Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi. Hari ini Sabtu 26 April 2025. Renungan kita ambil dari Injil Markus bab 16 ayat 19 sampai dengan ayat 15. Menjadi saksi Kristus. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, sabda Yesus dalam Injil Markus pada hari ini yang ditujukan kepada para murid, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, setelah kita memperoleh rahmat baptisan, maka kita juga memperoleh perutusan untuk menjadi saksi Kristus, mewartakan sabda Tuhan, agar semakin banyak orang percaya dan diselamatkan. Itu merupakan rumusan dari warta Injil. Mewartakan Injil supaya semakin banyak orang percaya dan diselamatkan. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, tentu untuk menjadi saksi Kristus, kita mesti mempersiapkan diri kita sedemikian rupa, supaya kesaksian kita itu betul-betul adalah kesaksian yang memang menyaksikan Kristus sendiri di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Bagaimana Kristus hidup, bagaimana Kristus mempunyai semangat dan juga Kristus mempunyai tujuan agar manusia memperoleh keselamatan kekal. Maka itu didelegasikan, diwariskan kepada kita supaya kita melakukan pewartaan Injil itu sehingga kita patut dan pantas menjadi saksi Kristus. Oleh karena itu, kriteria menjadi saksi Kristus mesti kita pahami pada diri kita. Setelah dibaptis, kita ikut ambil bagian dalam karya Kristus. Kita dijadikan anak-anak Allah dan kita diberi kuasa, seperti juga Tuhan Yesus memberi kuasa kepada para murid, antara lain misalnya mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Ya. Itu merupakan tugas yang mesti kita terjemahkan di dalam kehidupan kita. Tugas-tugas mewartakan Injil itu. Sehingga kita tidak jatuh pada mewartakan diri kita sendiri. Maka pertama-tama kita mesti menggali semangat Kristus sendiri, semangat Yesus ketika berkarya selama 3,5 tahun bersama para murid. Dan mungkin bagi para murid tidak cukup waktu 3,5 tahun untuk menimba inspirasi yang diajarkan Yesus kepada mereka. Sebagai bukti, mereka tetap saja ada yang mengkhianati, meninggalkan Yesus. Lalu kepada kita yang sudah mengenal Kristus sedemikian rupa, oleh karena itu kita mesti betul-betul memahami pewartaan kita ini, sehingga pewartaan kita itu memang menyentuh dan sampai pada alamat tujuan. Alamat tujuannya adalah orang yang belum percaya dan orang yang sudah percaya. Orang yang belum percaya tadi supaya percaya dan diselamatkan. Orang yang sudah percaya supaya imannya semakin mendalam. Itu harapannya dengan pewartaan ini. Dan pewartaan itu kita lakukan tentu dengan cara hidup atau gaya hidup. Bagaimana cara hidup kita itu selaras dengan cara hidup Kristus. Kristus yang selalu tergerak hatinya oleh belas kasih. Yesus yang hidupnya sederhana. Yesus yang selalu mementingkan kepentingan orang lain, bukan kepentingan dirinya sendiri. Itu ciri-ciri bagaimana semangat itu mau dibangun dan semangat itu juga mau ditumbuhkan dalam diri kita, sehingga kita bisa mampu untuk mewartakan sabda-sabda Tuhan, terutama Kristus yang bangkit, yang kita imani sebagai jalan kebenaran dan hidup. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, oleh karena itu wujud nyata dari pewartaan kita atau kesaksian kita adalah bagaimana kita mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Kendati memang kadang-kadang
kita menjumpai kesukaran-kesukaran, ya ada rintangan-rintangan, ada godaan-godaan. Ketika kita hidup selaras dengan Kristus, ketika kita menumbuhkan semangat Yesus di dalam kehidupan kita, tentu ada tantangan-tantangan. Ya, iblis menjadi peran utama untuk menggagalkan semuanya itu. Maka kita mesti melawan iblis. Ya, bagaimana cara melawan iblis? Cara melawan iblis adalah kita mesti bersatu dengan Kristus. Maka Allah menyediakan kekuatan-kekuatan itu dalam gereja. Sakramen-sakramen, terutama Ekaristi yang kita rayakan, itu memberi kekuatan pada kita. Ya, tubuh kita yang lemah dikuatkan dengan tubuh Kristus, supaya kita dirajai oleh Kristus sendiri dan mampu menjadi pewarta sabda bagi banyak orang. Sehingga kita mampu mewujudkan sabda Kristus itu semakin solider, semakin berempati, dan semakin peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Itulah menjadi saksi Kristus yang kita lakukan dalam hidup kita. Marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar kesaksian kita bisa menjadi efektif dan semakin banyak orang percaya dan diselamatkan. Tuhan memberkati.